ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Baiklah, kita akan bahas tentang dimulai Ramadan ini dengan motivasi. Setiap tiba Ramadan, saudaraku seiman, Rasulullah SAW selalu bersabda, dan setiap momen sebelum Ramadan selalu hadis yang serupa. Beliau mengatakan, hai manusia, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan di depan mata sekarang. Seperti kita ini tinggal tunggu hari, insya Allah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Yang dimaksud dengan penuh dengan berkah adalah segala sesuatunya akan cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Seperti kasus misalnya makanan dan minuman. Di bulan Ramadan itu kita tahu walaupun kita sahurnya sedikit, mungkin buka puasanya sedikit, cukup-cukup saja. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah makan beberapa butir atau beberapa kue kecil saja, itu sudah terasa kenyang. Begitu pula dengan minuman, kita cukup dengan minum 2-3 gelas sudah terasa dahaga kita yang 8 jam hilang semuanya. Waktu juga sangat panjang kita merasakan, dari pagi rasanya lama sampai menjelang buka puasa. Tentu bukan untuk berlihai-lihai, tapi itu adalah karunia dan berkah dari Allah agar kita betul-betul memaksimalkan waktu. Karena agama Islam adalah agama motorik dan bukan agama vakum. Agama yang tidak mengenal kata-kata kalah, tidak mengenal kata-kata putus asa, tidak mengenal kata-kata tidak bisa, tidak mengenal kata-kata terlambat. Semua dalam kamus itu bagi seorang muslim tidak ada lagi di kamus benaknya atau di otaknya. Karena kita tahu dalam peperangan jihad misalnya, kita tidak pernah mengenal kata-kata kalah. Kalau kita semua terbunuh berarti kita menang mati syahid, walaupun musuh menganggap dirinya menang. Atau kita menang melawan mereka. Islam menyuruh kita kalau di tangan kita ada bibit dan besok kiamat disuruh tancapin. Walaupun besok kiamat, tidak ada kata putus asa. Seseorang pernah diceritakan Nabi SAW membunuh 99 jiwa, lalu dia datang kepada seorang abid dan dia mengatakan, bisa nggak saya tobat orang abid ini? Abid ini artinya orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Lalu dia bilang, nggak mungkin kau diterima tobatmu, sudah bunuh 99 jiwa. Lalu dibunuhlah orang ini sehingga genap 100. Lalu kemudian datang orang yang dia datangi seorang yang alim lalu bertanya, apakah saya masih bisa diampuni dosa saya sementara saya sudah bunuh 100 orang? Kata dia, rahmatnya Allah luas. Maka dia pun bertobat dan masuk ke dalam surga. Agama Islam agama yang mulia. Kita berbuat dosa sekian puluh tahun pun selama kita masih hidup masih bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Agama yang tidak pernah mengenal putus asa. Semuanya kebaikan-kebaikan. Semua yang diperintahkan baik semuanya. Disuruh berbakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ramah, santun, segala macam. Dan dilarang semua yang buruk-buruk, kasar, mencuri, mengambil haknya orang lain, apalah segala macam dilarang. Maka kita tahu agama yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya memang memilih beberapa tempat yang dimuliakan dari tempat yang lain. Iya, seperti kasus Mekah dan Madinah dipilih dari tempat yang lain misalnya. Allah juga memilih dari kalangan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin dibandingkan malaikat yang lainnya. Walaupun semuanya mulia. Dipilih juga dari para nabi-nabi, daripada manusia dan nabi-nabi dan rasul. Begitu pula dipilih dari waktu, ada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW menggembirakan para sahabat mengatakan akan datang atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah plus rahmah. Rahmah adalah kasih sayang dari Allah. Karunia Allah akan berikan kita memenuhi segala kebutuhan. Bahkan jarang sekali, mungkin tidak ada kita dengar di bulan Ramadan ada orang kelaparan atau ada orang kehausan. Karena memang banyak orang yang berbagi, orang yang bersedekah gitu kan. Dan rahmatnya Allah yang sangat luas di bulan Ramadan kita di training secara massal untuk menjadi orang baik. Bulan Ramadan mayoritas muslimin puasa di siang hari, malam harinya mereka tarawih. Mereka masuk masjid berlomba-lomba baca Quran. Orang semua sedang berbuat baik. Kalau bulan Ramadan tidak bisa mengubah dengan rahmatnya Allah kita menjadi baik, kira-kira kapan kita akan menjadi baik? Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian. Tunjukkanlah yang terbaik dari kalian. Bulan itu Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu surga, Allah ikat semua setan-setan yang jahat. Apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka? Sementara kita kalaupun dibuka sekarang pintu surga kita nggak bisa masuk ke dalamnya.
belum meninggal. Itu pun nanti harus melalui proses akhirat baru masuk ke sana. Begitu dengan ditutupnya neraka atau dibukanya sekarang, kita tidak tahu akan apa fungsi. Hadis mengatakan yang dimaksud pendaftaran, dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Iklan resmi dari Sang Pencipta Allah, wahai muslimin, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dibuka bagi yang mau mendaftar masuk ke surga. Kita tahu kalau sebuah kampus membuka pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, orang yang mendaftar kemungkinan besar diterima. Orang yang melewati itu bisa diterima, bisa. Ramadan untuk itu. Dan kita harus tahu juga seseorang di antara kita sudah punya tempat sekarang di surga dan sudah punya tempat di neraka. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan banyak beramal saleh, kita akan masuk menempati tempat kita di surga. Dan tempat neraka akan diberikan kepada orang-orang yang kuasa Allah akan diberikan ke siapapun yang dari hambanya disiksa. Kalau seseorang meninggal fasik, ada dosanya walaupun dia muslim, tidak sempat taubat, maka dia akan melewati nerakanya, kemudian dia masuk ke surganya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan langsung masuk ke nerakanya, dan tempatnya di surga dengan izin Allah diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Di bulan Ramadan terbuka pendaftaran masuk surga dan dihapus nama-nama setiap orang yang terkait dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di setiap tiba Allah memiliki penghapusan nama hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam dari malam. Juga dalam hadis yang lain, kalau tiba Ramadan maka Allah menurunkan malaikat, kemudian malaikat itu menyeru mengatakan, hai pelaku kebaikan, bersegeralah meninggikan derajatmu di surga, karena surga sedang dibuka pintunya. Kalau kita biasa di level A, pindah ke level yang lain lebih tinggi. Dan hai pelaku keburukan, berhentilah dan bertaubatlah karena pintu neraka sedang ditutup. Jadi seperti orang kalau buat kriminal nggak masuk penjara. Tentu bukan kita mudah-mudahkan supaya buat kriminal, tidak. Artinya saatnya dia bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan belenggu, musuh kita yang biasa menyesatkan kita dari jalan Allah, belenggu namanya. Di belenggu ini leher, tangan dan kaki diikat. Kalau kita sedang lomba lari, kemudian ada syaitan, ada musuh kita yang sedang bersama dengan kita berlomba lari, lalu dia dibelenggu, kita tetap akan menang. Jalan santai pun kita akan menang. Dan ada orang yang sayang sekali begitu tiba Idul Fitri, bila Allah panjangkan umurnya, dia sudah sampai di garis finish, tinggal selangkah lagi, bukannya memicu lebih cepat, enggak, dia duduk berhenti menunggu syaitan atau musuhnya mendekat, sehingga kembali lagi pada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran agama yang telah dilarang. Kalian, Ramadan harus betul-betul dijadikan momen perbaikan jiwa, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ada di buku kita ini, kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan, ada dua bahasan. Bahasan yang pertama berhubungan dengan 10 jenis amal soleh yang sangat ditekankan. Kemudian juga ada tuntunan praktis puasa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalau Bapak Ibu lihat daftar isinya ada itu ya. Setelah muqaddimah ada amal-amal saleh bulan Ramadan 10 poin. Kemudian ada yang sebelahnya tuntunan praktis puasa Nabi SAW, dari definisi puasa, hukum-hukum puasa, keutamaan puasa dan seterusnya, sampai hukum-hukum puasa bagi wanita. Ini saya harapkan setengah buku dari judul tuntunan praktis ini Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Saya tinggal fokus ke 10 amal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu dari halaman 2 ya. Bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan pertama sekali turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil dan yang batil. Saudaraku yang mulia, kata penulis, Allah Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Nanti kita baca hadis ini ya. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang puasa hingga berbuka puasa.
setiap hari Ramadan, bulan Ramadan Allah SWT menghiasi surganya seraya berkata, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta menuju kepada engkau hai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan-bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT membebaskan hamba-hamba yang dari neraka pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ini garis besarnya tentunya.